Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Said Hussein Channel dalam program Fit Your Faith. Kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Qadr. Jadi gimana, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kajian sebelumnya kita udah ngebahas bagaimana Rasulullah itu dari nurnya cahaya Nabi itu diciptakan segala sesuatu, diambil jadi aras, jadi alam kursi, jadi sorga, jadi neraka, jadi kolam, jadi semuanya. Maka Allah menciptakan setiap satu tetes ruh Nabi dan Rasul. Kemudian lahirlah ruh para Nabi. Jadi apa dari cahaya Nabi itu diambil semua, diciptakan ruh-ruh. Maka Allah menciptakan dari jiwa-jiwa para Nabi tersebut ruhnya para wali, para syuhada dan para salihin. Yang Allah sebut di Quran tuh nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 24 dan menurut saya ini ayat yang luar biasa, dalil yang tawassul yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillahi wa lirasulihi iza da'akum. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Allah di sini menyebut da'akum singular. Harusnya dua kan, Allah dan Rasul. Iza da'wakum. Harusnya seperti itu, karena dua orang. Tapi sini iza da'akum, berarti seruan Allah adalah seruan Rasul. Seruan Rasul adalah Seruan Allah. seruan Allah. Lima yuhyikum, yang memberi kalian kehidupan. Kalau dua, yuhyakum. Berarti Allah memberikan kita kehidupan, Rasul memberikan kita kehidupan. Kita semua hidup dari Allah dan dari Rasul. Semuanya Rasul punya peran penting. Karena apa? Allah menciptakan awal pertama nur Rasulullah, dan dari nur itu sendiri diciptakan segala kebaikan. Dalam kitab Tuhfatul Makkiyah oleh Ibn Arabi, juz 1 halaman 183, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2006. Ibn Arabi berkata, tidak ada yang lebih dekat kepada Allah dalam hal penerimaan di alam zar atau di alam ruh kecuali hakikat Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamai dengan akal. Maka jadilah dia. Maka itu sebenarnya apa? Ada kolam, ada air. Itu semua identik sama dengan Rasul. Akal juga Allah ciptakan pertama dan dia adalah Nabi Muhammad. Jadilah Rasul penghulu seluruh alam dan yang pertama muncul dalam wujud, di mana wujudnya berasal dari cahaya ilahi. Dan di alam zar atau roh diciptakan zatnya, dan dari zatnya alam dari manifestasinya. Alam ini zatnya dari siapa? Dari manifestasi Rasulullah. Maka kita mau ngebayar jasa Nabi itu nggak akan pernah selesai. Ketika di alam ruh, alam semesta diciptakan untuk karena Rasul. Kedua, orang masuk surga nanti karena syafaatnya. Dan tidak ada yang membutuhkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali syafaat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ruhul Ma'ani oleh Al-Alusi juz 9 halaman 183 terbitan Darul Fikir, Al-Alusi ulama Syafi'i berkata, ketika maqam kedudukan wasilah perantara, dengan makna ini khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi, bahkan beliau adalah wasilah seluruh yang ada. Dalam semesta ini wasilah perantaranya hanya beliau, Nabi. Dan penghubung antara mereka dengan Allah dalam cucuran wujud karunia-Nya. Allah menurunkan rahmat tanpa melewati Rasul bisa nggak? Enggak. Bisa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bisa. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi kecuali menjadi rahmat, bukan sebagai pembawa rahmat tapi menjadi wujud rahmat. Kalau Allah nggak melewati Nabi pun bisa, tapi Allah saja menjadikan Nabi sebagai perantara menuju kita. Mengapa kita tidak menjadikan Rasul sebagai perantara kita menuju Allah? Makanya kata Alusi sini menghubung antara mereka makhluk dengan Allah dalam cucuran wujud karunia-Nya. Wujud karunia Allah apa? Muhammad sallallahu alaihi. Demikian pula seluruh yang dianugerahi atas mereka dan paling utamanya makhluk dengan perantara beliau adalah para nabi. Para nabi itu ke Allah melalui Nabi Muhammad. Karena mereka adalah cahaya matahari dan pantulan bayangan sallallahu alaihi. Jadi apa? Para nabi itu cahaya matahari dan pantulannya. Itu kehebatan Rasulullah, itu para nabi itu hebat, tapi itu baru pantulan dari Nabi Muhammad. Dan dia, Nabi Muhammad adalah cahaya yang sesungguhnya dan nabi yang mutlak dan telah menjadi nabi sementara Adam masih antara air dan tanah. Adam masih digodok itu air sama tanah, Rasulullah udah diangkat sebagai nabi cahayanya.
Dalam kitab Ruhul Ma'ani juz 12 halaman 29 terbitan Darul Fikir, Al-Alusi berkata, dia sallallahu alaihi adalah yang sempurna. Sempurna sudah. Lagi yang menyempurnakan bagi penciptaan serta perantara dalam pemberian karunia atas mereka secara hakikat, bukan secara yang jelas. Ini udah hakikatnya udah Rasulullah. Dan semua para nabi yang telah mendahulunya dari sisi zaman dan yang terakhir dari para kutub, para wali sebagai wakilnya dan meminta bantuan kepadanya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, dari pengganti Nabi sampai nanti Imam Mahdi, semua meminta bantuan kepada Rasulullah. Karena itu mari kita semua mengatakan, wahai Rasulullah, tolonglah kami. Karena beliau adalah wasilah perantara segenap makhluk Allah dan beliau adalah sebab pertama penciptaan makhluk. Kita boleh, wahai Rasulullah, tolonglah kami. Karena ini Nabi, ini kekasih Tuhan dan tidak pernah mati Rasul itu. Cuman masih ada kelompok yang menghukumi musyrik bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Sementara mereka tidak menoleh rujukan kitab dari ulama-ulama kita ahlu sunnah yang memuat tentang dibolehkannya istighasah. Dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi jilid 6 halaman 128 diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat di bumi. Selain mengawasi mereka, menulis apa yang jatuh dari daun pohon. Maka jika seseorang dari kalian membutuhkan pertolongan di bumi yang mana tidak mampu menolong dirinya, maka berteriaklah, wahai hamba Allah, tolonglah kami. Semoga Allah merahmati kalian. Kita ini lagi susah nih, kita bisa memanggil malaikat. Wahai hamba Allah, tolonglah kami, semoga Allah merahmati kalian. Ini malaikat bisa nolong, apalagi Rasulullah udah jelas sebagai hakikat mutlak gambaran Tuhan, pancaran Allah. Dalam kitab Majma'uz Zawahid karya Ibn Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i jilid 10 halaman 188 riwayat yang sama, Al-Haythami berkata Al-Bazzar telah meriwayatkannya dan para perawinya semua terpercaya. Tadi kan dalam kitab Alusi ini Ibn Hajar meriwayatkan dan Al-Bazzar juga meriwayatkan. Dalam kitab Mawahibul Dunya karya Al-Qastalani yang dikomentari atau ditahqiq oleh Ahmad Saleh Asy-Syami jilid 1 halaman 11 terbitan Al-Maktabul Islami cetakan kedua tahun 2004, muhakkik pengedit atau pengomentar berkata Al-Hafiz Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Abi Bakar bin Abdul Malik bin Ahmad Al-Qastalani Al-Misri bermazhab Syafi'i, dia adalah seorang imam dan hujjah. Pada jilid 4 halaman 595 Al-Qastalani berkata, dahulu aku ditimpa suatu penyakit yang para tabib tidak sanggup menyembuhkannya. Aku pun merasakan penyakit tersebut bertahun-tahun, maka aku meminta pertolongan kepada Rasulullah. Pada malam ke-28 bulan Jumadil Awal tahun 893 Hijriah di Mekah, setelah itu aku diberi kesembuhan tanpa adanya cobaan apapun. Diminta tolong tawasul ke Nabi, Allah mengabulkan dengan kemuliaan Rasul. Di bawah syari kertas yang bertuliskan, ini adalah obat untuk Ahmad bin Al-Qastalani dari sosok yang mulia. Lalu aku pun terbangun dari tidur dan demi Allah aku tidak lagi merasakan penyakitku dan mendapatkan kesembuhan dengan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Dari ngimpi aja bisa dapat orang sembuh, apalagi secara nyata. Saya pikir sampai sini dulu kajian kita. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas penjelasannya. Dan teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh diisi di kolom di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.